selesaikan aja sekarang. Di sini Pak. Enggak, maksudnya di sini Bapak izin mau ngontrak di sini dulu. Udah berbohong. Udah pernah belum? Saya tidak berbohong Pak. Saya minta izin kalau untuk melakukan kegiatan kepada yang punya rumah Pak. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua satu cuplikan video yang saya dapatkan dari grup sebelah, di mana ada lagi dan terjadi lagi yang namanya pembubaran ibadah. Nah, bisa teman-teman baca yang ada di layar. Di situ dikatakan pembubaran selagi ibadah rumah doa Cahaya Fajar Pengharapan di Geraha Prima Baru Blok S2 nomor 32 Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi. Minggu 18 Juni 2023. Jadi kejadian ini belum lama teman-teman ya, hari Minggu kemarin atau 2 hari yang lalu kejadiannya. Dalam aksi hadir aparat desa. Perhatikan, ada aparat desa, ada kadus, ketua RW, ketua RT beserta warga yang mengaku warga setempat. Mendirikan rumah ibadah sulitnya minta ampun. Begitu juga saat beribadah di rumah pun dibubarkan warga. Apa perlu burung Garuda diganti jadi burung hantu? Nah, jadi ini postingannya dan ada keterangannya di situ, kejadiannya, lokasinya, dan siapa-siapa saja yang mendatangi rumah doa itu, dan ada RT, ada RW di sana teman-temannya yang begitu berani ya mendatangi rumah doa itu dan membubarkan atau melarang orang Kristen ibadah di sana. Ini sungguh luar biasa. Jadi artinya teman-teman, intoleran di negeri kita ini tidak pernah clear, tidak pernah selesai. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya tindak tegas bagi mereka yang intoleran. Memang miris teman-teman, kalau kita lihat negeri kita ini cukup miris. Padahal konstitusi sudah menjamin hak setiap kita untuk bisa beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, sebelumnya mari kita akan menyimak videonya yang berikut ini. Kita selesaikan aja sekarang. Di sini Pak. Enggak, maksudnya di sini Bapak izin mau ngontrak di sini dulu. Udah berbohong. Udah pernah belum? Saya tidak berbohong Pak. Saya minta izin kalau untuk melakukan kegiatan kepada yang punya rumah Pak. Sudah Pak. Ini lingkungan juga Pak. Sebentar Pak. Resmi. Sini ada Prosedur saya minta izin melakukan kegiatan sama yang punya rumah. Kontrak rumah ada. Dalam pelaksanaan namanya ibadah. Siapa Pak? Namanya Mana Pak? ada namanya dari itu suratnya kami sudah serahkan. Saya juga angkatan suami. Yang kata urusannya enak aja lu. Mau dibawa kok ke sana. Sepertinya Pak RT ini ada terkait sama orang Kristen. Kebiasaan. Sebenarnya Pak RT ini dewasa. Kami mau ke sana. Sini. Sini Ajar kalian udah. Ini ada pemerintahan di sini. apa aja. Pak Jokowi sendiri pun mau berhak ada lebih tenang Pak RT ini yang itu yang nggak ada ini. Pak RT ini ada kan sama orang Kristen. Iya, kalian lecehkan. Iya, kenapa Bapak saya Lepas kemana-mana. Nah, itu dia videonya teman-teman. Kita sudah melihat bagaimana reaksi yang dimana di sana ada yang mengaku ketua RT ya, ada yang mengaku ketua RW, dan ada juga mereka yang mengaku sebagai
warga setempat dan mereka mendatangi rumah doa tersebut dan melarang orang-orang yang berkumpul di situ untuk melaksanakan ibadah mereka, untuk berdoa di sana. Gila nggak ini teman-teman? Ini benar-benar gila. Mereka itu kurang ajar, bisa berani masuk ke rumah orang untuk bisa membubarkan ibadah yang akan dilaksanakan di sana. Mereka kadang-kadang tidak pakai otak. Padahal konstitusi sudah menjamin teman-teman. Sudah menjamin bahwa setiap orang itu punya hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, jadi saya kurang tahu kenapa semakin hari orang-orang ini semakin menjadi-jadi. Kaum intoleran ini semakin menjadi-jadi dan semakin membabi buta untuk melarang orang Kristen beribadah sesuai dengan keyakinannya. Saya kurang tahu apakah ada pembiaran kepada mereka sehingga semakin luar biasa pembubaran ibadah, pelarangan ibadah di berbagai tempat. Nah, kenapa terjadi terus yang beginian teman-teman? Karena mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini teman-teman, itu hukumannya ringan, bahkan dibebaskan seperti RT yang di Lampung, yang sudah terang-terangan, yang sudah terbukti itu masuk ke dalam ibadah, masuk ke altar, naik ke altar, dan kemudian dia berani menghentikan ibadah. Itu kan luar biasa kurang ajarnya. Tetapi sampai sekarang kita nggak tahu kasusnya. Hanya beberapa kali demo ada di Polda itu sudah dibebaskan. Nah, kita lihat sekarang teman-teman, oknum aparat itu sudah mulai terlibat dalam tindakan intoleransi. Seperti kemarin yang kita lihat ada bupati yang menyegel gereja, ada wali kota yang di Cilegon, ada RT, dan kemudian ada lagi RT RW mendatangi rumah doa yang dimana orang Kristen mau berdoa, mau menyembah Tuhannya, mau mendengarkan firman di situ. Bagaimana semuanya itu harus minta izin. Kita berdoa di mana-mana itu harus mesti minta izin. Kalau kita berdoa di ladang harus minta izin. Kita berdoa di kamar harus minta izin. Nah, kita berdoa di tempat kerja kita harus minta izin. Ini kan luar biasa teman-teman ya. Ini menurut saya ini seperti ada pembiaran saya lihat. Ada ketidakadilan yang terang-terangan diperlihatkan di depan mata kita. Padahal kemarin Jokowi sudah mengatakan di depan media, di publik sudah mengumumkan bahwa jangan sampai konstitusi itu kalah dengan kebijakan atau dengan kesepakatan. Konstitusi sudah menjamin hak setiap umat beragama itu. Jadi kalau begini terus terjadi teman-teman, ya kita mau bilang apa? Nah, padahal itu terus-menerus terjadi ya. Saya kurang tahu tindakannya bagaimana. Wawan sekarang sudah bebas, yang jelas-jelas sudah membubarkan ibadah. Nah, kalau kita bandingkan dengan orang yang meminta suara tua aja dikecilkan itu di penjara teman-teman. Itu nggak perlu banyak cerita, nggak perlu banyak basa-basi. Itu langsung ditangkap di penjara. Nah, tetapi giliran mereka membubarkan ibadah, ya dibiarkan aja. Seolah-olah pemerintah tidak melihatnya, tidak mendengarnya. Saya kurang tahu bagaimana kita harus bernegara ini. Nah, jadi teman-teman, memang itu sudah harus terjadi karena itu merupakan nubuatan dari Alkitab semua. Dan kita harus berdoa terus bagi mereka dan terlebih bagi pemerintah. Supaya pemerintah ini bisa mengambil sikap ya. Jangan tunggu dilaporkan. Kalau udah lihat seperti ini, situasi kondisi ke depan akan terpecah. Bagaimana kita bisa rukun, bagaimana kita bisa damai, bagaimana kita bebas mendapatkan hak kita. Sedangkan hak kita selalu diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi memang sudah tertulis dalam Alkitab bahwa memang harus terjadi demikian. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya mau mengajak kita akan melihat bagaimana firman Tuhan Yesus kepada kita, mengingatkan kita kembali supaya kita tetap kuat dalam situasi kondisi seperti ini. Karena kita tidak bisa mengharapkan keadilan dari pemerintah. Nah, karena kita tahu juga ya pemerintahnya mayoritas juga beragama Islam ya. Nah, jadi yang artinya seperti seolah-olah tidak tahu. Bahkan ya oknum bupati aja bisa menyegel gereja. Tetapi kita nggak heran lagi, memang beginilah Indonesia. Oke, kita akan melihat bagaimana firman Tuhan kepada kita mengingatkan kita kembali. Di dalam Matius 10 ayat 16.
Di situ dikatakan, lihat, ini perkataan Yesus, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah teman-teman, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa memang kita itu diutus di tengah-tengah serigala. Nah yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita usahakan, kita harus bijak, cerdik, bukan licik ya. Nah, kita cerdik, kita harus punya hikmat ketika kita tinggal di tengah-tengah serigala. Ayat 17, tetapi waspadalah. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita lebih berhati-hati, lebih waspada lagi terhadap semua orang. Nah, ini terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Ayat 18, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, perhatikan perkataan Yesus ini teman-teman. Dan karena aku, karena Yesus, kita pasti digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, jadi kita nggak perlu heran karena perbuatan orang yang tidak mengenal Allah, tindakan orang yang tidak mengenal Allah memang seperti itu. Ayat 19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Yesus mengatakan jangan khawatir, jangan takut akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Sudah jelas ya bahwa kita ini memang dibenci karena nama Yesus. Nah, karena mereka menganggap kita sebagai orang Kristen ini sesat. Nah, jadi itulah sebabnya di mana kita ibadah itu mereka pasti bubarkan. Sekelompok orang yang tidak paham ajaran Kristen, mereka pasti membubarkan ibadah kita. Nah, oleh karena nama Yesus, kita pasti dibenci. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi Tuhan Yesus menghimbau kita supaya kita tetap bertahan dalam situasi apapun. Baik itu ketika kita dianiaya, ketika gereja kita dipersekusi, ketika ibadah kita dilarang, ya kita tetap harus bertahan. Jangan kita berhenti untuk menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan terlebih-lebih jangan kita berhenti untuk memberitakan Injil. Nah teman-teman, Tuhan Yesus menghimbau kita supaya kita tetap bertahan ya sampai pada kesudahannya, dan kita sebagai murid Kristus dianjurkan oleh Tuhan Yesus supaya kita sama seperti Dia, bisa sabar dalam segala situasi yang sulit sekalipun. Bahkan Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengalaminya. Dia dicaci, dia dimaki, diludahi, dihina, direndahkan, bahkan disalib sampai mati. Tetapi dia tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Nah teman-teman, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, jadi yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus berdoa bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Karena bagaimanapun mereka tidak akan pernah bisa mengerti kebenaran ketika kita tidak memberitakannya kepada mereka. Oleh karena itu, mari kita beritakan Injil itu. Karena kita tahu teman-teman, semakin hari juga kita lihat semakin banyak orang-orang yang mengikut Yesus Kristus. Hampir setiap hari ada orang yang mengikut Yesus Kristus. Karena tindakan-tindakan intoleransi mereka itu tidak bisa membendung kuasa Tuhan. Itu tidak bisa menahan pemberitaan Injil. Kita tetap percaya bahwa kuasa Allah bisa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Itu yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.